Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Shadaqallah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah zuhur yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, yang akan mengantarkan ketenangan batin kepada kita, yang akan mengantarkan kita menjadi lebih baik, yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang qanaah dan sederhana, yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur dan senang dengan ibadah. Karena tugas utama kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi kita di dalam menata kehidupan ini agar kita menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia berkualitas yang menemukan keberkahan dalam kehidupan dan insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ternyata di bawah kita ada Ustadz Oren ini. Saya nak lihat ke belakang tadi. Mohon maaf Ustadz. Nah, luar biasa, berarti berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bertitik tolak dari ayat yang kita bacakan dalam pembukaan awal tadi. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh menang orang-orang yang beriman. Yang pertama, ya kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Pertama, orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi puncak dari sholat itu harus khusyuk, harus konsentrasi, harus dengan jiwa. Jadi menyatu hati kita, pemikiran kita, serta gerak kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mampu merasakan, mampu menikmati kekhusyukan sholat itu. Jadi bukan hanya sekedar membayar utang. Jadi memang beramal ini awalnya memang dipaksa-paksa, lalu terbiasa, lalu wajib, sampai wajib masih berat. Di atas wajib kita senang. Nah, salat khusyuk ini betul-betul dengan kesenangan. Yang dilatar belakangi
dari kesempurnaan wudhu kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bersih zahir dan batin. Karena syarat utama untuk berjumpa dengan Allah adalah kebeningan hati, kebersihan hati, ketulusan hati. Contoh sederhana, kenapa Rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mampu berjumpa dengan Allah. Di antara rahasianya, sebelum beliau berangkat, dibersihkan hati beliau. Saya baca dalam salah satu buku Hasan Al-Banna, hati apabila sudah bersih, dia mampu menguasai fisik. Sehingga diceritakan di sana, di samping memang Allah yang memperjalankan, tapi Rasul diberikan kekuatan jiwa, kebersihan jiwa, sehingga mampu menembus hampa udara dan melewati kemampuan malaikat, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya salat itu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi perjumpaan kita dengan Allah di dalam salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yang yakin berjumpa dengan Tuhan mereka. Jadi makanya jaga kebersihan hati kita, zahir dan batin. Sempurnakan wudhu. Setelah sempurnakan wudhu, tepati waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Ini ada satu lagi guru kita, Ustaz. Luar biasa nih hari ini. Ya kan? Beban mental juga sebenarnya kalau ada guru-guru besar di bawah. Ya kan? Yang kedua, jaga waktu. Yang terbaik di awal waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Allah atur waktu itu untuk kita tepati di awal waktu yang terbaik. Jadi kepatuhan kita dengan waktu, dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tepat waktu itu masih biasa. Kalau pingin luar biasa, sebelum waktu kita sudah siap-siap. Kalau tepat waktu itu hal yang biasa, tepat waktu, disiplin dia. Tapi dengan Allah harus sebelum waktu kita sudah siap-siap sehingga menjadi orang yang luar biasa. Jadi hidup ini pilihan terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Nah, jadi orang yang sebelum waktu sudah siap-siap berarti dia akan menjadi orang yang luar biasa. Lalu setelah itu apa lagi? Jangan pernah menyalahi sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jangan tambah, jangan kurang. Ditambah, dikurangi, fawaradun, ditolak. Jadi betul-betul ittiba'ur rasul. Di samping kita menjaga keikhlasan kita, jangan pernah menambah dan mengurangi dengan ibadah khosah atau ibadah khusus kita. Jangan memandai-mandai. Nah, di sini baru nanti di luar jalur. Lalu setelah itu apa? Bacaan. Ini yang ditekankan oleh para senior kita, para ustadz kita sekarang. Tingkatkan kualitas sholat kita dengan membetulkan bacaan, dengan paham yang dibaca, dan banyak yang dibaca. Ini bacaan sholat sedikit, itu ke itu juga. Tidak juga benar bacaannya. Lalu yang dibaca itu ke itu juga, tidak juga paham yang dibaca. Lalu yang kita baca yang pendek-pendek saja semenjak dari didikan subuh dulu. Kul. Ikan ina taina wal as. Karena saya sudah tes beberapa majlis taklim, tidak ada yang lebih 20 ayat hafal. Padahal saya sediakan waktu itu buku salat, ada cenderamata, ternyata tidak lolos Pak Ustaz. Jadi begitu ringannya seseorang dengan salat.
Jadi makanya bacaannya benarkan, bacaannya pahamkan, ya kan? Bacaannya usahakan yang banyak, jangan yang pendek-pendek saja. Nah, setelah bacaan apa lagi? Nah, baru masuk ke dunia penjiwaan tadi, khusyuk tadi. Innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Konsentrasinya dapat, hatinya, pemikirannya serta gerakannya dapat. Sehingga orang yang khusyuk itu dijamin oleh Allah hatinya pasti tenang. Hatinya pasti tenang. Kenapa? Konsentrasi mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram karena mengingat Allah. Jadi konsentrasi tertinggi kita mengingat Allah dalam salat. Jadi setelah salat itu dijamin orangnya baik. Dijamin jiwanya tenang. Nah, kalau ada yang tidak tenang berarti ada masalah ini. Ada masalah ini. Karena orang yang konsentrasi ingat itu, terutama konsentrasinya dalam salat, dijamin jiwanya tentram. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Akhlaknya pasti baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti akhlaknya pasti mulia. Apa itu akhlak? Karakter yang keluar dari jiwa. Spontanitas. Jadi akhlak itu perbuatan yang keluar dari jiwa seseorang secara spontan. Cerah wajahnya tidak dibuat-buat. Memang betul-betul cerah. Tengoklah wajah para ustaz. Ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajah mereka itu mempunyai ada aura kebaikan di wajah. Itu tidak dibuat-buat. Wajah itu gambaran hati. Jadi kalau hati kita bermasalah, wajah kita pasti suram. Betul enggak? Tapi kalau hati kita ini bening, dia memancar. Jadi memang tanda seseorang itu sujud dan hatinya bersih, wajahnya cerah. Setelah wajahnya cerah apa lagi? Senyumnya manis. Jadi orang-orang yang salih senyumnya manis. Tidak manyun dia, manis. Kenapa? Karena sedekah. Karena ibadah. Naik lagi apa? Qaulun ma'ruf. Perkataannya menyenangkan. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Disebabkan rahmat Allah, kamu berkasih sayang, berlemah lembut, bermanis-manis. Andaikan kamu keras, andaikan kamu pas, lan faddu min hawlik. Orang kan jauh darimu. Jadi orang yang salat itu lemah lembut, lainun, pelayanannya terbaik. Makanya orang yang salat itu kalau dia bisnis laku. Kenapa? Pelayanan terbaik, wajah cerah, senyum manis, sapaan menyenangkan. Jangan lebih ramah orang lain daripada kita. Mari Bu, mari Pak, mari belanja, tengok dulu. Kadang-kadang orang awak menggali membudik panjang saja, maka galak-galak, ya kan? Ramah, tamah itu yang luar biasa. Di antara rahasia Rasul sukses dalam bekerja dan berbisnis itu wajah cerah, senyum manis, sapaan menyenangkan. Baru setelah itu profesionalnya. Baru setelah itu rasa kebersamaannya. Tapi memang tampilan utama itu sangat menentukan sekali. Bahkan salat yang berkualitas itu bisa mengeluarkan kita dari persoalan yang ada. Innal insana khuliqa halu'a. Iza mas'al sarru jazua. Wa iza mas'al khairu manu'a. Illal musallin. Pada dasarnya manusia itu labil, gampang tergoda. Padahal dari rumah sudah istiqamah ini. Saya istiqamah, tidak akan tergoda. Kadang-kadang nengok putih merah sakabe itu berubah. Nengok posisi yang ditawarkan berubah dia. Nengok keinginan nafsu itu berubah dia. Jadi pada dasarnya manusia itu memang labil. Diberikan cobaan bertambah labil, diberikan kenikmatan harusnya bertambah baik, tapi menjadi kikir. Bahkan sering berubah menjadi sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Manusia itu
sering berpotensi tidak baik, berbuat kebenaran, justru sedang dia memiliki kemampuan. Sedang punya kedudukan, sedang kaya raya, sedang terkenal dan segala macam. Kadang-kadang tanpa diundang datang aja dia, Pak Ustaz ya. Datang aja dia, sifat jelek itu. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Berarti salat itu menetralkan. Di saat dia mendapat cobaan mulia dengan kesabaran, di saat dia mendapat kenikmatan mulia dengan rasa syukur. Jadi orang salat itu mulia, baik dapat cobaan maupun dapat kenikmatan yang ada. Dan yang terakhir, orang yang salat itu potensi etos kerjanya tinggi sekali. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah engkau salat, pertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah, ingat Allah banyak-banyak, kamu pasti sukses dunia akhirat. Kalau pedagang, pedagang sukses. Kalau pekerja, pekerja sukses. Kalau pemimpin, pemimpin sukses. Tapi dengan catatan, salat itu terbawa enggak dalam kehidupannya. Seperti kebeningan hati tadi dengan wudu. Seperti disiplin waktu. Seperti dia sesuai SOP. Ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Terlatih berbuat sesuai dengan SOP yang ada. Atau dengan iqra, dengan kecerdasan yang ada. Dengan bacaan dan pemahaman tadi. Apalagi dengan kefokusan. Orang sukses itu fokus. Tidak mencela-mencela kirikan. Fokus dia. Nah, jadi jelas bahwasanya salat itu membentuk karakter kita menjadi pribadi yang pasti sukses. Karena janji Allah. Nah, apalagi kita salat jamaah. Langsung, kalau kita sendiri nilainya 1, jamaah langsung 27. Bekerja juga seperti itu. Berbisnis juga seperti itu. Berorganisasi juga seperti itu. Kalau sendiri kekuatan kita lemah. Tapi kalau sudah bersama, al-jamaatul rahmah, bersama itu rahmah. Jadi latihan kebersamaan kita di masjid, tapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Andaikan itu yang terjadi, manusia terbaik, manusia tersukses adalah orang yang betul-betul menegakkan salat di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul memahami salat menurut semestinya, sehingga menjadi jiwa dan karakter kita dan terbukti dalam kehidupan sehari-hari, terrealisasilah kesuksesan dunia dan akhirat insyaallah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.